Nah, selamat sore. Ini saya lagi berada di kebun jambu kristal ini. Nih ya, nih jambu kristalnya kayak begini. Nih jambunya gini. Nih ada apa ya? Buahnya yang segede-gede gini. Nah ini yang mana yang udah gede. Nah yang udah gede. Coba ngesan hiji deh. Ayo ambil aja dua-duanya. Kan dua-duanya keluarnya. Tolong saya minggu beli. Ambil aja dua-duanya. Nah, ya. Amis kasih kamu. Nah ini manis tuh. Nih jambunya. Coba perlihatkan nih tuh. Ya. Nah ini gede. Ini kalau segini berapa buah kalau segini? Segini berapa buah segini? Ukurannya? Nah. Ukurannya itu sekitar 2 onan setengah lah. 2 on setengah. Jadi 1 kilonya ada berapa? Kilonya paling banyak itu 6 biji. Yang lainnya gimana yang lainnya? Coba. Nih banyak ya jambu kristalnya tuh. Ih, banyak. Tuh yang gede-gede. Ini dibungkus-bungkus ya. Karena kalau tidak dibungkus bagaimana Pak? Ada ulatnya. Ada ulatnya. Dibungkusnya sejak umur berapa? Sebesar kelereng. Sebesar kelereng dibungkusnya. Ya, nah ini. Sebesar kelereng. Untuk mencegah hama. Supaya tidak ada hama. Jadi pemeliharaan di sini Pak, kalau di pemeliharaan jambu kristal itu caranya gimana kalau dari itu? Dari mulai tanam sampai menghasilkan buah? Sampai menghasilkan buah itu sekitar 1 tahun. 1 tahun udah bisa mulai panen. Nah, jadi saat menghasilkan buah itu 1 tahun sampai 1 tahun itu umur jambu kristal itu sampai 8 sampai 10 tahun. Awalnya gimana? Kita kan pengolahan tanahnya gimana? Pengolahan tanahnya gampang. Kita bikin lubang ukuran 50 kali 50. Cara-cara 50. menanam. Kita kasih pupuk kandang, pupuk kambing sekitar 1 karung. Terus tiap hari. Setelah itu setelah umur sekitar 6 atau 7 bulan kita kasih pupuknya ya urea, kalau enggak TS. TS. Terus kebanyakan pupuk kandang itu ya. Setelah umurnya 9 bulan kita kasih pupuk kandang lagi atasnya 1 karung. Jadi Pak kelihatan ini nih caranya. Kalau udah ini berapa ini nih? Kalau macam begini berapa tuh? Berapa bulan ini? Ini kalau misalnya dari sebesar kelereng, ya. Untuk mencapai sebesar ini kira-kira sekitar 2 minggu. 2 minggu. Paling lama. 10 hari juga udah bisa mulai panen. Terus sekarang kan kalau di pinggir-pinggir jalan ada marak dengan rujak jambu kristal itu apa? Ini lebih bagus gitu ya? Iya, bagus. Memang sekarang lagi booming memang. Rujak jambu kristal. Ini ya. Lokasi di Situ Gede ya? Iya, Situ Gede. Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat ya. Iya. Area Cipor. Di situ ada situnya juga. Di sini sentra pembibitan ya. Dan penghasil jambu kristal yang jual besar populasi juga, cangkokan. Nah kalau kita beli cangkokannya berapa sih Pak yang itunya? Cangkokan itu tergantung, ada yang ukuran 50, ada yang ukuran 60, ada yang ukuran 40, tingginya ya. Tingginya. Kalau misalnya tingginya yang biasa, yang ini ada yang sampai 10, ada yang 10.000, ada 15 sampai 25.000. Yang 25 yang gede. Ya, 25 itu 7 bulan itu udah menghasilkan. Itu jambu ini termasuk jambu super ya kayak ya, ini? Super itu karena disebut super gimana? Ini asli dari peranakan bukan Taiwan. Ya Taiwan. IPB. Kalau yang lain ada. Kalau yang lain itu peranakannya udah lain lah, dari pohon lagi. Kalau ini langsung cangkokannya langsung memang dari IPB. Ini kan kalau istilahnya riwayatnya kalau jambu kristal itu ada penelitian dari IPB kerjasama dengan Taiwan. Ya. Sekarang di mana-mana udah di Kalimantan juga banyak segala macam ya. Yang asli yang pertama. Yang pertama ini tuh lihat. Pohon yang pertama. Ini belum itu. Kalau nanti kan peremajaannya. Lihat buahnya nih. Kalau pohon yang pertama, lihat aja bakal buahnya tuh. Bakal buahnya gini kalau yang pertama. Kalau yang kedua atau ketiga gimana? Itu bakal buahnya nggak sebanyak itu. Terus kena penyakitnya mudah. Gitu. Kena penyakitnya. Jadi cara pemeliharanya mudah apa enggak? Mudah, lebih mudah banget. Jadi dari mulai ditanam tadi kan. Untuk daun sama batang perawatannya disemprot sekitar 3 bulan sekali. Semprot 3 bulan sekali. Ada semprot daun. Pakai semprot daun.
Mereknya tertentu nggak? Ada Genasil B, Genasil D. B itu Gandasil. dari buahnya, D itu dari daunnya. Terus selain Gandasil apa? Ada Desis, Desis. macam-macam sih, banyak sih. Itu untuk Jadi hamanya. supaya ini tidak mati, tidak layu atau tidak akarnya itu kadang-kadang itu berbuahnya terus-terusan, itu resepnya apa resepnya? Ya, satu kita pupuknya cukup. Oh, Dua, pemeliharaan di batangnya. Kalau memang jambu ini udah keluar pucuk seperti ini, kita nah. buang nih pucuknya nih. nah pucuknya dibuang. Setelah Nah, dibuang nanti dia 3 atau 2 bulan langsung keluar pucuk lagi, langsung keluar buah. Kalau nggak dibuang gimana? Kalau nggak dibuang gimana? Kalau nggak dibuang itu nggak keluar buah. Oh, kalau yang itu yang udah itu ya kering ya? Nggak keluar buah. Oh, Kalau nggak gitu. dibuang. Ini ada berapa hektar di sini? Ini sekitar 1.500 ini untuk percobaan. 1.500 ya, dan ini banyak juga. Kalau Bapak kan misalnya kalau udah berproduksi begini berapa kilo per hari itu? Kalau untuk panennya 3 hari sampai 4 hari itu sekitar, kalau untuk luas seperti ini bisa sampai 50 lah. 50 ya, lumayan 50 kali kilo. di sini. Kalau di tempat aslinya ya di tempat ini 10.000, tapi kalau di pasaran kan Udah 15 sampai 15 20. sampai 20 ini tempatnya. Ini Jadi kalau ngambil beli di sini langsung bisa, enak sini. enak, ini juga tuh enak ya. Ngambil langsung. Oh, juga. Ya udah, nanti hari Minggu ya Pak ya. Iya. Nanti ke sini. Banyak tuh. Ini juga tuh ini. Tapi ini yang kecil, yang ikannya yang besar-besar juga gimana? Besar ada, ini kan besar tuh. Coba lihat yang besar, liatin. Yang besar itu berapa kilo yang paling Kilo besar? paling 4-5. Ini kan besar. Itu juga kan bakalnya semuanya besar sebetulnya, karena kan kita ini Nah, habis ini besar ya. Kalau tadi yang habis panen gitu kan dipilih. kalau yang besar ada 1 kilo itu ada 4, 5, 6 gitu ya. Ada 5 lah, paling 4. Oh, gitu ya. Banyak Pak yang besar-besar, cuma ini kan habis panen. Tadi setelah itu tinggal nunggu itu ya, tinggal Ya. nunggu panen. Setelah panen itu terus-terusan panen ya? Terus-terusan. Terus Terus-terusan. tidak ada jedanya. Tidak Nah, ini ada. keistimewaan. Jadi gimana sih pakai istimewanya? Oke, keistimewaan jambu kristal ini kalau pengurusannya tepat sama ini, memang kita untuk panen itu sebulan bisa 4 sampai 5 kali lah. Untuk Masuk, panen besarnya memang Kalau per panen 6 bulan kecil, sekali. Panen besar, panen raya. cara pemasaran selain orang kesini di mana Bapak? Gampang. Gampang kalau pemasaran. Kalau udah itu udah ada. Kalau saya sih udah ada yang channelnya sih. Channelnya, Orang udah gitu. pada datang sih ke lokasi. Karena udah lama dari dulu sih. Jadi nanti kalau sekitar sini atau yang pengen yang asli itu datangnya kemana sih Pak, alamatnya sini? Di Silakan. Desa Setu Gede aja. Desa Situ Gede belakang Nah, belakang dekat ini apa? Wana Wisata ini apa ya, komplek atau di objek Wana Wisata Situ Gede ya, ya. Kecamatan Bogor Barat. Kalau dari terminal Bubulak ya tinggal ke arah Cipor atau ke arah mana? Arah Bisa Setu Gede aja. Situ Minta Gede, Setu arah Gede aja. pakai Turun di- angkot 15 ya. Nah, Kalau pakai Grab juga bisa, apa ya misalnya Sherlock ya, Iya. bisa. bisa Sherlock. Kalau dari kota misalnya itu kita naik 15 ya. 15 ya. Kalau misalnya nggak tahu, 15 dari PGB ya, Ya. situ si Pasar Anyar. Langsung ke Situ Gede, ke lokasi ini. Ya di sini kan di objek wisata, Wana Wisata Situ Gede. Nah, ini bagus sih. Ini ada 1.500 tapi utuh ya Pak, nggak pernah ada yang gini. Nah, alhamdulillah. Nggak pernah ada yang mati. Gantung perawatan. Perawatan. Gede-gede ini. Di hari Minggu ini udah bisa panen lagi. Oh, panen lagi. Udah banyak yang itu yang Hari yang Minggu mesen. udah bisa panen lagi. Oh, hari Minggu. Jadi ya, tiap hari bisa panen terus kalau begini. Sebetulnya ya kalau orang perlu ya 10 sampai 15 kilo ya tiap hari. Tiap juga hari ada. Jadi Ada. satu batang ini kayak macam peliharaan begini menghasilkan berapa? Kalau Kilo. kayak yang seperti ini bisa satu pohon itu paling enggak 5 sampai 60 kilo dapat dia. Oh, satu kali panen. Sampai habis lah, Sampai panen habis. Terus Satu setelah pohon habis misalnya dipanen itu nanti tumbuh lagi gitu. tumbuh lagi. Ini kan kebanyakan ada juga kalau udah nggak tahu caranya, setelah panen itu langsung Ya, mati sekarang gitu. logikanya gini aja nih. Ini Ah. satu batang aja nih, lihat. Nah, satu batang buahnya. banyak. Nah, Ini dua bakal ada. buahnya. Terus, jadi kalau ingin gede-gede disisain satu aja atau Ya, gimana? nanti dibuang. Dibuang kalau pengen Ada gede. yang jeleknya kita buang, Oh, yang jelek dibuang. yang bagus kita pelihara. Terus kan biasanya kalau jamu batu biasa kan tinggi, kalau ini kan resepnya supaya tetap begini, tetap apa ya, pendek gimana Pak? Ya, kita nyari-nyari kalau okulasi, kalau ini kita nyari bahannya memang bahan yang pohonnya memang udah ngelebar. Udah lebar. Oh.
nggak ada contohnya sini ya, nanti aja lah. Nanti. Nah ini bagus ya, ini udah mulai panen ini. Dari sejak tanaman begini, dari evaluasi itu berapa? Ini usianya udah sekitar 5 sampai 6 tahun. 6 tahun, tapi panen pertama sejak ditanam 9 bulan. 9 bulan tuh udah bisa ya 9 bulan. pemeliharaannya. Nah, Tapi ini pohon baru nih. ini pohon baru, ini baru berapa bulan Ini nih? umurnya 1 tahun 2 bulan. 1 tahun, tapi udah banyak ya. Banyak. Kecil-kecil tapi banyak ini ya, banyak. Terus nggak ada biji, terus katanya vitamin C-nya tinggi ya Pak ya? Betul. Jadi kalau jambu kristal ini vitamin C-nya 8 kali lipat jeruk ya itu ya? Iya. Gitu. Padat dia. Padat, ini bagus ya, ini yang super tapi yang kecil. Yang gede itu kadang-kadang sampai 1,8 kilo ya, hampir. Iya, 0,8 lah. 0,8 itu hampir 1 kilo ya itu kalau 1 itu. kilo ada yang ukuran 1 kilo. Tapi caranya supaya ini tanamannya sampai gede-gede, jadi dibiarkannya yang itu yang bakal buah itu yang bagus dan tidak banyak ya dibiarkan. Nah ini kita kan sering menemui kegagalan itu dalam hal ini mengusir hama, kupu-kupu putih itu ya gitu. Caranya gimana? Itu dengan menggunakan kita untuk daunnya kita gunakan Denasil D sama Genasil B. B-nya untuk jadi buah. caranya, jadi gimana caranya ketika lagi berbuah atau berdaun itu langsung aja disemprot. Langsung disemprot itu. Jadi nggak nunggu. Tapi kalau akarnya layu gimana? Akarnya misalnya banyak yang itu. Ada banyak itu, kalau itu ditanya di bagian perhutani itu ada. Perhutani atau di toko petani juga ini. Nah ini adalah jambu kristal ini adalah andalan dari apa ya? PB juga ya. Dia dari PB. Tapi terutama di daerah Desa Desa Carangpulang. Desa Carangpulang ini di Kecamatan Ramaga. Kalau ini kan kota ya Gede itu, tapi dekat itu perbatasan. Ya. Tapi kalau sekarang yang misalnya ada tersebar luas di mana, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, itu dari mana itu bibit-bibitnya itu? Bibitnya tetap dari sini. Tapi bedanya apakah di sana, kalau di sana kan lebih bagus dari di sini atau gimana? Tergantung pemeliharaan. Kalau bagus, memang bagus mereka karena mungkin tanahnya masih ini. Cuma kalau rasa, karena kan tingkat keasaman tanah itu lain. Beda kalau di sini. Rasa yang paling bagus itu jambu kristal itu memang dari Bogor, dari Desa Carangpulang. Itu karena ya tanahnya memang. Tanahnya udah istimewa ya, gitu udah. Tanahnya. Kalau rasa udah pasti manis lah, inilah. Sekarang kan ada jambu kristal yang merah, apa di sini masih ada apa? Ada. Mana ada coba nih, jambu itu? Itu jambu kristal apa namanya? Lebih istimewa lagi. Ya. Apa ya? Ini lagi menelusuri tentang kebun jambu kristal. Ya. Yang merah katanya di sini jambu kristal merah katanya, Pak. Ini kristal merah ini, yang dibilang kristal merah ini. Belum panen belum? Belum, ada nih nanti. Caranya gimana itu kalau misalnya membedakan antara jambu kristal merah dengan yang kristal biasa? Kalau dia banyak biji Pak, tetap. Tapi dia dagingnya tebal. Sama dengan kristal biasa ini? Enggak, lebih renyah dia. Lebih renyah. Lebih renyah. Apa mau menjual ini enggak? Dagingnya lebih tebal. Menjual bibit ini ada. Berarti ya kalau mau beli. Nah di sini juga sudah tersedia bibit jambu kristal merah ya. Cuma bedanya kalau kristal merah ada bijinya ya. Ada bijinya. Tapi nggak banyak. Ukurannya bisa 1 sampai 2 kilo. Oh lebih bagus lagi. Contohnya nggak ada sih. Tapi sama aja ya. Nah ini sekarang kan orang lagi ini yang merah Pak. Karena kan kalau jambu merah itu katanya baik untuk penambah darah. Misalnya kena DBD gitu ya. Gitu ya. Ya Pak, terima kasih ya. Selamat dan sukses selalu. Jadi ini ini liputan saya tentang pemilik kebun jambu kristal yang sekarang di Bogor itu bukan hanya bijinya atau jambunya, tapi sekarang udah lagi booming dengan rujak jambu kristal ya, yang dijual di di gerobak-gerobak gitu ya. Ya Pak, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.